Panjenengan lapar sekali, ngelih, di depannya ada nasi goreng, tongseng, tagline, beli sendiri, pakai uang sendiri, halal. Diperintahkan Allah harus sabar menahan sampai maghrib baru boleh dimakan. Siang hari haus ngelak banget, di depannya ada es teh jumbo, segar, fresh, halal, beli sendiri, pakai uangnya sendiri. Diperintahkan Allah harus menahan, baru boleh diminum setelah maghrib. Panjenengan bapak-bapak punya istri cantik, ayu, halal, karena siang hari diminta Allah menahan, jadi harus ditahan sampai menunggu tarawih maghrib. Maghrib buka tarawih susu banget sih orang sabaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Jamaah salat Isya dan tarawih rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Kami panitia Ramadan ingin menyampaikan bahwasanya pada malam hari ini yang akan menyampaikan kultum sekaligus imam salat tarawih yaitu Ustaz Tafkuddin Aziz MPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik jamaah Masjid Anugerah Ilahi yang dianugerahi Allah, alhamdulillah malam ini kita sudah memasuki hari ke Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. 5 nggih. Alhamdulillah, berarti botone kurang pirang dina malih? Susuwi ya. Sabar nggih. Memang pada hakikatnya puasa itu identik dengan sabar. Sabar identik dengan menahan. Menahan apa? Menahan sebagaimana diperintahkan Allah, baik secara khusus maupun secara umum. Bulan ini secara khusus kita diperintahkan Allah menahan makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Secara umum menahan segala macam kemaksiatan, menahan segala macam perbuatan buruk, jelek, negatif, dan lain sebagainya. Lebih dari itu, jangankan yang haram, yang halal saja harus ditahan Bapak Ibu, karena puasa di siang hari. Panjenengan lapar sekali, ngelih, di depannya ada nasi goreng, tongseng, tagline, beli sendiri, pakai uang sendiri, halal. Diperintahkan Allah harus
harus sabar menahan sampai maghrib baru boleh dimakan. Siang hari harus ngelak banget, di depannya ada es teh jumbo, segar, fresh, halal, beli sendiri, pakai uangnya sendiri. Diperintahkan Allah harus menahan, baru boleh diminum setelah maghrib. Panjenengan bapak-bapak punya istri cantik, ayu, halal, karena siang hari diminta Allah menahan, jadi harus ditahan sampai menunggu tarawih maghrib. Maghrib buka tarawih susu banget sih orang sabaran. Maghrib itu semua tarawih. Itulah identiknya puasa dengan sabar dan menahan. Kalau begitu Bapak Ibu, sebenarnya puasa ini diperintahkan kepada segala makhluk, tidak cuma umat manusia, tidak cuma pula umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perintahnya benar yang Allah sebutkan di dalam Quran, surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 183. Pun apal dereng? Alhamdulillah sing apal nembe 8. Liyane meneng isi napa nggih? Mboten napa-napa. Saya ulangi bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu. Sebelum kita Bapak Ibu juga diwajibkan. Coba kita lihat misalnya di zaman Nabi Adam, jelas atau tidak jelas ada perintah puasa apa tidak? Kalau tadi puasa artinya menahan, maka jelas di zaman Nabi Adam berarti sudah ada puasa. Bahkan ketika di surga pun Adam harus menahan. Kenapa sih harus ditahan? Biar tidak berlebihan. Yang halal pun harus sabar ditahan agar tidak berlebihan. Segala hal yang berlebihan itu tidak baik. Nasi halal tapi nggak boleh berlebihan, harta halal tapi nggak boleh berlebihan. Maka Nabi Bapak Ibu sehatnya luar biasa. Nabi seumur-umur tidak pernah sakit. Usia 63 tahun masih brigas, 60 tahun saja masih perang Bapak Ibu. Saya lihat daftar peperangan yang diikuti Nabi itu sampai 90 kali perang. Jenengan pinter Pak perang. Kita bukan nanti ini. Jangan kita presiden kita jaga perang, tahu-tahu jadi presiden. Kalau perang, wah itu hebat itu. Jadi berlebihan itu kurang baik, tidak baik. Maka Nabi Adam walaupun di surga pun diminta menahan Bapak Ibu. Fasilitas surga lengkap, kurang apa coba? Agar tidak berlebihan, Allah perintahkan satu saja yang harus ditahan, tidak boleh dilakukan. Apa jadi? Tidak boleh menyentuh buah huldi. Wis mungkui, liane boleh, apa saja boleh, yang itu nggak boleh. Tapi dasar bujuk rayu iblis yang membujuk kepada istrinya Adam yaitu Hawa. Hawa meracun kepada Adam, akhirnya terjadi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dan ini sudah diprediksi oleh malaikat, walaupun gambarannya berbeda. Apa gambaran malaikat? Allah tuliskan di dalam surat Al-Baqarah lagi, ayatnya 30. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Allah berfirman kepada para malaikat, aku akan menciptakan manusia,
akan menjadikan manusia sebagai khalifah, sebagai pengatur, manajer bumi. Malaikat protes, Bapak Ibu. Ya Allah, kenapa Engkau hendak menciptakan makhluk yang selalu bertikai, menumpahkan darah? Tapi Allah mengatakan, aku lebih tahu daripada kamu. Kenapa malaikat bisa punya gambaran itu padahal manusia belum diciptakan, Adam belum diciptakan? Rupanya Bapak Ibu, sebelum ada manusia yang menempati bumi, bumi sudah berumur 80 miliar tahun dan sudah ditempati lebih dari 75 khalifah, tapi semuanya gagal menjadi khalifah di atas permukaan bumi. Maka Allah hendak menciptakan satu makhluk lagi yang dianggap oleh Allah pasti berhasil memimpin dunia. Tapi malaikat belum tahu, taunya gambaran-gambaran yang dulu. Gambaran dulu bumi dipimpin oleh bangsa jin yang sukanya bertarung, wajahnya serem-serem, jelek-jelek, ada yang matanya satu, ada tanduknya, kepalanya besar, badannya kecil, badannya besar, kepalanya kecil, macam-macam bentuknya, serem-serem Bapak Ibu. Kalau di sini kelihatan paling jelek itu, dengan paling ganteng daripada mereka. Tapi hobinya bertarung terus. Ya. Maka Allah hendak menciptakan yang baru, yaitu Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Setelah jadi Adam, Allah perintahkan kepada para malaikat untuk menyembah. Usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis tidak mau sujud. Apa kata iblis? Ya Allah, aku lebih mulia daripada Adam. Adam kan cuma diciptakan dari tanah, aku dari api. Ya Allah, sorry ya kalau sujud kepada Adam. Padahal Bapak Ibu, sujud yang dimaksud Allah bukan sujud kayak kita sholat, cuma menghormati saja. Ya mungkin kayak kita upacara hormat gerak, paling cuma gitu aja. Atau panjenengan ketemu orang yang lebih tua cuma monggo, paling cuma gitu. Ning iblis orang John, orang pinter, orang paham, mergo sombong. Ini pelajaran buat kita Bapak Ibu, jangan sekali-kali sombong, sekali sombong lalai. Yang tadinya pinter jadi bodoh, jadi orang dong. Padahal perintahnya mudah dianggap sulit, gaya kemaki, naik lanang kayak itu kemayu. Niko iblis nggak mau sujud, malah mengungkit-ungkit kehebatannya dulu, padahal nggak ada apa-apanya. Orang yang sombong pasti akan jatuh ke lembah hinaan yang paling bawah. Tsumma radadnahu asfala safilin. Aspal yang paling rendah, paling hina. Itu kalau sempat-sempatnya sombong. Yang boleh sombong hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, disinilah terjadi satu peristiwa Bapak Ibu, di mana ada persekongkolan, permusuhan abadi. Kalau iblis tidak mau menyembah Adam, maka Allah katakan pergilah dari surga. Diusir iblis dari surga. Berarti kan jatuh. Tadinya posisi di atas, karena sombong diusir, jadi jatuh. Tapi dasar iblis apa tinggal diam? Tidak. Cari akal, cari cara bagaimana membawa teman-teman sebanyak-banyaknya, terutama Adam. Iblis meri tidak mau Adam enak-enak di surga, mau saya di bumi. Lalu dengan berbagai cara membujuk Hawa agar meracun kepada Adam, makan buah khuldi, menyentuh buah khuldi yang dilarang oleh Allah. Nah, disinilah Bapak Ibu, ternyata Adam tidak mampu menahan, tidak mampu berpuasa sejenak untuk tidak makan buah khuldi. Akhirnya Allah menghukum juga Nabi Adam sebagaimana iblis diturunkan ke bumi.
Nah, mulai Bapak Ibu, bumi ditempati oleh dua makhluk, manusia dan iblis, Adam dan bangsa jin. Pimpinannya nggak tanggung-tanggung. Kita lihat Bapak Ibu, apa perbedaan keduanya. Duanya sama-sama diturunkan ke bumi karena membuat pelanggaran. Adam melanggar karena makan buah khuldi, iblis melanggar karena tidak mau sujud kepada Adam. Sama-sama melanggar, sama-sama diusir. Tapi perilakunya mari kita lihat. Bagaimana perilaku iblis? Sombong. Bagaimana perilaku Adam? Taubat. Adam merasa bersalah, padahal kebaikannya banyak, salahnya hanya satu, menyentuh buah khuldi. Hanya itu saja adik-adik. Adam bertaubat, siap menerima hukuman Allah. Apa hukumannya? Dipisahkan dengan istrinya, dengan Hawa selama 500 tahun. Wah ini Bu, dengan dipisah kali bojone 500 tahun. Ya ora mungkin ada 100 tahun. Dipisahkannya di saat bumi sepi, Pak. Belum ada manusia lain. Yang ada hanya binatang-binatang purba, dinosaurus, macan purba, singa purba, gajah purba. Semutnya saja besar-besar, semut marabunta, nyamuknya sak gendong-gendong. Keduanya dipisah. Adam di Mekah, Hawa di India. Jaraknya kan jauh, di hutan yang besar. Nah, kalau sekarang jenengan dipisah sama suaminya, ditinggal di mall, enak. Yang penting nyetel HP sama ATM, warak nih. Malah esok ditinggal lagi, kono Pak tunggu Pak masa tunggu nih. Iso dolan-dolan. Hawa sama Adam pengantin baru dipisah Bapak Ibu. 500 tahun coba. Ini kan berarti harus sabar, harus menahan sebagai hukuman, sebagai hukuman sama-sama masih jomblo seperti sudah berpengantin, maka hukumannya dipisah. Ini pelajaran buat kita Bapak Ibu. Kalau ada di kampung kita dua-duanya jomblo kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu hukumannya dipisah sejauh-jauhnya. Tapi banyak yang tidak tahu malah dinikahkan. Jangan dulu, nanti kalau sudah lahir baru dinikahkan. Mohon maaf, makanya murid-murid saya yang pada LKMD napa niku lamar keri mboten dhisik ngundang kula, ngapunten saya nggak akan datang. Karena kalau saya datang berarti saya merestui hubungannya. Belum ijab kok sudah hamil. Mohon maaf, saya nggak mau datang. Teman-teman guru pada nanya, datang nggak Pak? Enggak. Nah, terus gimana? Ya nggak apa-apa. Kecuali nunggu lahiran dulu, nanti saya akan datang kalau ijab lagi. Ijabnya diulangi, saya baru datang. Kalau saya datang namanya merestui, saya ikut berdosa. Itu Bapak Ibu, ngapunten nggih kalau beda pendapat. Ini ajaran awal yang diberikan Allah kepada Nabi Adam untuk kita. Sebelum kita sampai pada syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampun nggih? Sudah cukup untuk tarawih, tidak perlu sampai 2 jam. Yang penting ada hikmatnya, ada pelajarannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kesimpulan dari materi hari ini adalah sabar menahan, puasa sebagai latihannya. Insya Allah Bapak Ibu, pada akhirnya kita pun akan dikembalikan ke surga, tapi harus sabar, sementara menahan dulu. Demikian, mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.